Jadi pada video kali ini kita akan mencapai ke mengenal firewall mikrotik, yaitu keamanan jaringan yang sangat esensial di era digital ini. Mikrotik menawarkan solusi firewall populer dengan terjangkau. Nanti presentasi kali ini kita membahas relevansi firewall mikrotik di tengah ancamannya cyber. Lanjut. Nah, di sini apa itu firewall? Jadi definisi firewall itu dinding pelindung antara jaringan internal atau eksternal. Internal dan eksternal. Kemudian kontrol lalu lintasnya, dia mengatur aliran data yang masuk dan keluar jaringan. Untuk inspeksi paketnya, yaitu memeriksa setiap paket data untuk memastikan keamanan. Firewall itu berfungsi mengontrol lalu lintas jaringan, baik masuk maupun keluar. Mekanisme kerjanya melibatkan inspeksi paket dan bersifat stateful. Kita bisa lihat mengapa mikrotik ini dengan harga terjangkau, kemudian fleksibilitas tinggi dan komunitas luas. Mikrotik menjadi pilihan populer karena harganya terjangkau namun memiliki fitur lengkap, fleksibilitas dan skalabilitasnya tinggi, didukung komunitas luas dan dokumentasi yang memadai. Untuk dasar konfigurasi mikrotik, dia bisa terdiri di winbox, chain, action, dan juga contoh blokir ya. Nah, nanti kita akan praktek itu semuanya. Dan untuk fitur lanjutan firewall mikrotik, dia terdapat NAT, address list, dan module, dan layer 7 protocols. Dimana pada NAT ini yaitu sembunyikan alamat IP internal jaringan, address list ini kelompokan alamat IP untuk manajemen lebih mudah, dan module ini modifikasi paket data untuk UI quality of service, dan layer 7 protokol ini identifikasi aplikasi berdasarkan pola data unik. Mikrotik sendiri memiliki fitur lanjutan seperti NAT untuk menyembunyikan IP internal, Majel untuk modifikasi data, address list untuk mengumpulkan IP, dan layer 7 protokol untuk identifikasi aplikasi. Nah, nanti kita akan belajar studi kasus firewall sederhana ya teman-teman. Jadi saya skip saja. Untuk praktik terbaik keamanan firewall mikrotik, kita bisa menggunakan update router pass, backup konfigurasi, monitoring log, password kuat. Kita harus selalu perbarui router OS untuk patch keamanan terbaru. Kemudian backup konfigurasi untuk melakukan pencadangan rutin konfigurasi mikrotik. Kemudian monitoring log, yaitu pantau log untuk deteksi dini aktivitas mencurigakan. Passwordnya kuat, gunakan kata sandi yang kompleks untuk akun mikrotik agar tidak mudah terhack ya teman-teman oleh hacker yang sangat rawan di sini. Jadi pada kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya itu firewall mikrotik adalah investasi penting untuk keamanan jaringan. Terus eksplorasi fitur-fitur dan lanjutkan implementasi konfigurasi yang sesuai manfaat sumber daya seperti firewall mikrotik dan dokumentasi resmi untuk pengembangan lebih lanjut. Di sini saya sudah terdapat website ya. Kita akan membahas apa sih firewall itu. Kita bisa cari ke bawah. Maaf ya teman-teman, di sini saya belum. Ya, nah, di sini mousepad. Nanti kita juga akan membahas juga teman-teman. Ini VPN tunneling juga kita akan bahas nanti PPOE gitu. Atasnya seperti bridge. Di sini VPN tunnel, misci dan juga. Nah ini di sini firewall. Jadi pada konsep firewall filter itu pada ini kita akan dimana firewall filter terdapat 3 chain default yang dapat kita ketahui yaitu input, output, dan forward. Nah, chain merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis trafik yang akan diolah pada fitur firewall mikrotik. Agar tetap berfungsi dari fitur firewall ini berjalan dengan baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai dengan menggunakan chain. Nah, di sini firewall filter rules. Saya lihat, maaf ini fotonya agak ini. Nah, firewall filter rule merupakan basic firewall di router OS. Tiap firewall filter rule diorganisir dalam chain rantai yang berurutan. Setiap chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah.
Paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dalam satu chain. Apabila cocok, paket akan dieksekusi. Namun, apabila paket yang masuk ke firewall tidak cocok, maka akan dilarikan ke rule di bawahnya sampai dia match. Terdapat 3 default chain, yaitu input, output, dan juga forward. Dimungkinkan juga kita dapat membuat custom chain dengan yang diinginkan. By default, jika di filter rules tidak ada settingan sama sekali, artinya semua traffic yang masuk atau melewati router akan dijadikan baik itu yang aman atau yang tidak aman. Jadi tidak disarankan ya teman-teman kita menggunakan firewall yang filter. Nah, di sini kita harus bahas satu persatu chain yang tersedia di firewall rules. Nah, input ini itu manajemen paket dari laptop menuju router. Gambarannya adalah ketika ada paket laptop dan laptop menuju ke router diblokir, intinya secara sederhana fungsi dari chain input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Dan nanti kita akan coba menggunakan input, output, dan juga forward. Output ini yaitu manajemen traffic paket data yang keluar dari router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang bersumber dari router ke lain, contohnya adalah dari router internet. Kemudian forward, yaitu manajemen traffic pada data yang melewati router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Misalnya traffic dari jaringan public lokal atau sebaliknya jaringan lokal. Contoh kasusnya yaitu di sini nanti kita akan membuatnya ya. Yang pertama blocking dari salah satu laptop ke router, chain input, nah STRC-nya laptop, biasanya router. Blocking-nya blokir ping dari router ke Facebook. Nah, chain output-nya yaitu kita nanti SSH-nya router, DS-nya Facebook. Kemudian blokir akses YouTube dari laptop. Nah, chain output-nya search dan sebagainya. Kemudian konsep IF. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan coba kenalkan pada terkait IF10 pada firewall filter. Jika kita coba lihat di Mikrotik, IP firewall filter rules terdapat opsi general, advanced, extra, action. Nah, di sini ya. Kemudian ini bisa teman-teman bisa nanti ya mengikuti yang kita sudah buat. Nanti saya akan menyediakan video untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di sini. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan buat topologinya. Di sini saya menyediakan 5 VPCS, 4 ya. Kemudian ada switch dan juga Mikrotik yang terhubung ke network jaringan. Lalu di sini kita bisa lihat ya, atau kita susun rapih terlebih dahulu. Penyusunan topologinya saya skip, dan di sini saya akan coba ping Facebook terlebih dahulu. Harusnya sih keluar output replay. Nah, dia sudah keluar output replaynya. Oke, teman-teman bisa kembali ke inbox chat ini. Nah, di sini teman-teman bisa cermati ya. Pada chainnya kita isi input dan juga addressnya kita isi 192.168.1. Misalkan saya ingin .10. Lalu teman-teman bisa setup ya untuk IP-nya, dan destination address-nya saya isi dengan 157. Kemudian 240, ini tuh berarti IP yang tadi kita coba. Nah, di sini saya buka new inbox ya teman-teman. Kita akan set. Nah, kemudian di sini kita tambahkan pada firewall route untuk chain-nya yaitu input, kemudian address-nya sesuaikan pada Nah, di sini pada topologi saya itu memiliki address-nya bisa dilihat 192.168.22. Protokolnya kita ubah menjadi ICMP, kemudian action-nya kita accept ya, kemudian apply dan juga OK. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi untuk general bagian chain-nya kita ubah menjadi input. Address-nya juga kita lihat dulu ya pada topologinya.
mohon maaf, di sini address tidak perlu. Kemudian protokolnya kita ubah menjadi ICMP dan adminnya kita ubah menjadi drop ya teman-teman. Nah, jika teman-teman lihat pada topologinya, apabila teman-teman coba ping di masing-masing PC, pada defaultnya dia pasti akan mengeluarkan output request timeout ya teman-teman, atau belum terdeteksi. Kita bisa buka pada Winbox-nya, kemudian di sini pada firewall root bagian general itu destination address-nya kita bisa hapus. Di sini copy ya teman-teman. Nah, kemudian pada actionnya kita bisa dilihat ya di sini. Pada action kita bisa isi bagian accept, udah benar. Kita akan coba pengecekan lagi ya teman-teman ini. Untuk addressnya seharusnya sih udah benar ya, tapi kita coba ubah 192.168.22.3 kita coba. Nah, kemudian nanti kita akan coba tes lagi pada masing-masing PC. Kemudian kita bisa apply dan juga oke. Nah, dia tadi sudah benar ya teman-teman, maaf sudah benar bahwa dia bagian port-port pada VPCS itu sudah terblokir. Nah, di sini saya akan coba menambahkan server untuk percobaan atau studi kasus yang kedua. Di sini pada device ikonnya saya pilih, nanti saya cari dengan server ya teman-teman. Kita pakai yang server .png aja ya teman-teman. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa klik pada selection ya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa nanti save untuk. Nah, kemudian deskripsinya terserah teman-teman, opsional ya, mau di save, mau diisi atau tidak. Di sini saya isinya server. Oke, kemudian bisa save. Nah, untuk server tersebut teman-teman bisa masuk, itu terhubung dengan mikrotik kita ya teman-teman. Nah, kita bisa pada bagian access listnya kita tambahkan address. Nah, kemudian diisi dengan address baru. Oke, kita bisa pilih ethernya untuk ether berapa dan apply. Nah, jika sudah, teman-teman bisa buka pada server, kemudian tes ping ya. Tes pingnya nanti dia akan muncul PC1 dengan nomor gateway-nya. Di sini saya buat pada access list yang kedua, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini masih checklist, kita emang hapus saja. Kemudian di sini juga sama. Oke, di sini disable semua. Kemudian teman-teman bisa cek pada servernya. Nah, nanti ketika teman-teman cek pada server test ping, dia pasti akan mengeluarkan output reply semuanya ya teman-teman, semua IP yang sudah tadi kita setting. Nah, kemudian di sini saya akan coba lagi untuk chainnya forward, addressnya bisa dilihat. Tadi kan kita setting 192.168.22.2 ya. Sekarang 22.4 dengan DSS terusnya yaitu 198.99.2. Protokolnya kita ubah menjadi ICMP. Untuk actionnya kita bisa cek, kemudian kita lihat ya. Kita bagian actionnya yaitu menggunakan accept, kemudian apply. Nah, dia sudah terbuat atau aktif ya. 22.5 ya teman-teman. Nah, di sini sudah apply, kemudian oke. Kita juga bagian acceptnya kita seperti biasa accept, kemudian apply. Oke. Nah, dia sudah terbuat dua. Lalu kita nanti akan coba tes ping pada pada servernya ya. Harusnya sih mengeluarkan output reply ya teman-teman. Nah, ini general, kita buat lagi. Chainnya kita jadikan forward, kemudian addressnya 192.168.22.0.
Nah, kemudian desk address-nya kita bisa tambahkan 192.168.99.2. Untuk protokolnya kita bisa ubah menjadi ICMP. Oke teman-teman, kita buat lagi. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk joinnya forward, IP-nya yaitu tersebut. Search address-nya tidak usah, kemudian auto interface-nya kita tambahkan either 1. Nah, untuk protokolnya ICMP ya. Kemudian teman-teman bisa cek nanti pada masing-masing VPCS-nya. Nah, kita lanjut, kita akan menambahkan desktop Linux untuk terhubungkan pada Mikrotik ya, yaitu untuk mengecek web servernya youtube.com apakah bisa diakses atau tidak. Nah, ini default root-nya kita bisa setting sesuai pada tadi ya yang kita buat default root-nya. Kemudian save. Oke, kemudian dihubungkan ke switch ya teman-teman. Lalu pada bagian general kita tambahkan lagi protokolnya TCP, kemudian portnya 443. Advance-nya kita bisa isi youtube.com. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek pada desktop Linux apakah bisa mengakses web servernya youtube.com atau tidak. Di sini juga menjadi drop. Nah, nanti di sini kita tambahkan lagi ada SNTP ya. Kemudian primary NTP-nya kita bisa isi, kita hapus dulu. Nah, di sini kemudian kita silang aja, itu udah otomatis tersimpan. Nah, lalu kita bisa setting time zone-nya kita ganti Asia Jakarta, kemudian apply dan juga oke. Dan kita buka pada protokol di situ firewall, kita bisa lihat. Nah, nanti teman-teman bisa tes ping YouTube lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Oke, nah tadi saya sudah tes ping. Kenapa saya tidak perlihatkan? Karena tadi ada trouble ya teman-teman. Nanti apabila teman-teman terdapat kendala, teman-teman bisa tulis kolom komentar. Lanjut pada address list-nya. Nah, di sini address-nya kita bisa isi ya teman-teman. Kita bisa isi dengan angka 192,
1.10. Bisa play dan juga oke. Nah, dia sudah terbuat atau sudah otomatis aktif ya teman-teman. Lalu kita buat lagi. Name-nya bisa disesuaikan ya teman-teman. Address-nya yaitu 192.168.1.30. Kemudian tambahkan lagi 192.168.1.40. Di sini error, tekan teman-teman. Nanti kita coba lagi apa yang masalah pada errornya. Kita bisa cek kalau timeoutnya kita belum isi. Nah, dia sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa cek ya, di sini sudah terbuat 2. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk name-nya. Kita hapus dulu. Ini juga dihapus ya teman-teman. Filter rules-nya kita bisa cek pada drop forward-nya, kita juga disable ya teman-teman. Nah, di sini pada note kita bisa lihat untuk chain-nya kita ubah namanya jadi SCNet. Kemudian action-nya kita jadi masquerade. Nah, oke. Dia sudah terbuat ya dengan IP yang sudah tadi kita setting. Name-nya kita beri nama VPC 1 sampai VPC 4. Nah, kemudian address-nya bisa setting 102
192.168.22.23 sampai kemudian min 192.168.22.2. Nah, kemudian teman-teman bisa tes pin ya. Oke, sudah apply dan oke. Nah, ini sudah terbuat ya, yang tadi kita udah muncul. Kemudian kita buat lagi pada generalnya. Oke. Search address list-nya yaitu kita isi VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian desk address list-nya kita bisa sesuaikan. Lanjut, kita akan mengeceknya lagi di firewall bahwa kita bisa dilihat ya sudah dibuat dari approve dan juga VPC 1 dan 4. Terus teman-teman bisa dilihat lanjut, kita bisa lihat di sini untuk filter rules-nya pada bagian not. Nah, dia sudah terchecklist ya yang tadi kita buat. Teman-teman di sini bisa lihat kita akan buat new address baru. Di sini bisa dilihat address satunya dengan IP sekian. Sini teman-teman bisa cek. Oke, ini yang masquerade ya yang tadi kita buat. Kita bisa klik channelnya, kita bisa lihat. Nah, actionnya kita coba ubah ke log ya teman-teman. Nah, sorry, di sini SRC minat ya. Kemudian lanjut pada address-nya, kita bisa isi. Ini error jadi, nah, coba di sini bisa cek. Ini masih error juga ya teman-teman. Addressnya 19168, kemudian di sini satu titik. Nah, di sini saya akan menambahkan web server ya teman-teman. Kemudian
Jika sudah, teman-teman klik save saja, kemudian hubungkan pada switch. Terus pada bagian Ethernet 1 static IP kita bisa isi 192.168.22.27 sorry. Pada Ethernet 2 ini /24. Kalian bisa save ya kalau udah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka pada terminal web servernya. Ini emang agak ini ya, teman-teman, ngebuk. Ini kita bisa cek if config. Kemudian enter 1. Kemudian kita bisa IP route. Nah, dia sudah munculkan 192.168 ini bahwa menunjukkan untuk Ethernet 1. Lalu kita coba ping ya, ping 88. Dia harusnya mengeluarkan output replay. Oke, dia berhasil. Kita bisa kembali cek lagi. Sini teman-teman bisa cek atau bisa lihat. Oke, kita bisa cek pada Firefox dengan IP tersebut yang tadi. Menggunakan MAC address juga ya, teman-teman, di sini. Kita bisa tambahkan namanya server 1.
IP-nya juga jangan lupa 192.168. Maaf, 168. Kemudian apply dan oke. Terus kita tambahkan name-nya server my domain. Lalu pada di sini address-nya kita bisa isi dengan IP 192.168.88 titik. Sorry, di sini maaf, base address-nya yaitu Google ya. Kemudian kita ubah menjadi UDP dan bisa apply ya teman-teman. Apply dan juga oke, teman-teman bisa tesnya melalui server, dan untuk tesnya saya skip ya teman-teman. Oke, kita bisa cek pada VPC 3 show IP, kemudian ping server. Nah, jadi segitu saja. Oke.